Saya sampaikan agar nanti penjenengan dalam melaksanakan tugas sehari-hari terkait dengan admisi padu ini paling tidak penjenengan ada informasi tambahan. Ada informasi tambahan terkait beberapa hal yang saat ini mungkin juga punya rasakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya nanti sebelum berkas TPP yang sudah kami verifikasi dan sudah ditandatangani pimpinan kami bagi penjenengan, yang ingin saya sampaikan, saya ingin bercerita dulu proses TPP. Mungkin penjenengan biasanya tanggal 15 itu sebelum tim ya sudah terterimakan kepada semuanya, sing biasanya hanya lewat 14 yang BRI, 14 yang BPD, 14 yang Adira. Saya ini kok rada malah nyemayani Adira Adira di Semayani, pokoknya di Semayani nih. Saya ngenteni TPP ini Pak RG metu-metu gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahun 2021 ini mekanisme pencairan TPP atau pemberian TPP kepada semua ASN itu mengalami perubahan. Perubahan itu artinya menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Tetapi prinsipnya begini yang ingin saya sampaikan secara substansi, secara filosofi. Pemerintah Kabupaten Blitar itu ingin memberikan TPP kepada semua ASN di Kabupaten Blitar. Semangatnya itu memberikan TPP. Tetapi yang di atas sana dia berarti kan sih duit. Ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kemenpan. Mereka semangatnya gandoli. Sementara kita semangatnya ngekei, yang di atas sana semangatnya gandoli. Kenapa Bapak Ibu? Karena TPP ini menjadi konsen pemerintah pusat. Karena ini terkait dengan anggaran. Perlu diingat, aturan TPP itu bunyinya dapat diberikan. Dapat diberikan oleh, bukan wajib diberikan. Kalau gaji itu wajib diberikan. Kalau TPP dapat diberikan. Tergantung kemampuan keuangan daerah. Tetapi aturannya kudu piye itu dari atas. Makanya pemerintah daerah itu harus menyesuaikan dengan aturan. Harus menyesuaikan pinter-pinter menyesuaikan dengan aturan sehingga TPP diperbolehkan. Jadi kita itu yang langkah pertama pemerintah Kabupaten Blitar yang pertama kan membuat perbu tentang TPP. Perbu tentang TPP itu berisi sopo ae sing oleh TPP, sopo sing ndak, terus carane ngitung piye, ngoten nggih. Carane ngitung basic itu dasar. Terus carane ngedone piye. Itu perbu TPP. Setelah dibuat perbu TPP kemudian di sotrek ini apa sih? Disokai ini ke Kementerian Dalam Negeri. Saya punya aturan begini, bagaimana Menteri Dalam Negeri ini diizinkan atau tidak. Setelah oke, Kementerian Dalam Negeri mengizinkan. Oke, boleh. Tetapi tolong harus ditambah ini, dikurangi ini, tambah dan seterusnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan dibuatkan SK Bupati yang menentukan besaran masing-masing jabatan. Jabatan A, jabatan B, sekian besarannya. Jabatan C, sekian besarannya. Setelah itu dibawa ke Kementerian Keuangan, disokehnya meneh, baru sama Kementerian oke di ACC. Setelah di ACC, clear ya, baru boleh itu dilempar ke kami, ke BKPSDM. Masuk di BKPSDM sama Pak ini dimasukkan ke aplikasi. Sing penjenengan juga bisa mirsani yaitu si tampan. Jadi apa yang kami masukkan di si tampan, besaran si A, besaran si B, besaran si C, besaran Pak Camat, besaran penjenengan itu berdasarkan SK yang sudah diverifikasi oleh kementerian. Makanya saya matur kepada penjenengan Pak Ebi setelah dimasukkan ke si tampan, tolong teman-teman di OPD ikut meliti. Ojo sampai salah ketik. Karena apa? Ini menyangkut nominal. Nek wis salah koma, salah titik, siji ketulis loro, ya nek emburi, nek ngarep 1 juta jadi 2 juta. Nulis tanggal siji. Yang repot ya kita sih. Yang repot adalah saya jadi penjenengan semuanya.
Prosesnya seperti itu. Setelah itu barulah jadi seperti si tampan yang hari ini nanti kita bagikan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diingat juga di Kabupaten Blitar, termasuk di daerah kita ini masih aturannya enak Bapak Ibu. Di Blitar itu komponen TPP itu hanya satu, kedisiplinan. Yang kedua adalah aktivitas kedinasan. Saya ulangi, kedisiplinan. Yang kedua adalah aktivitas kedinasan. Kalau kita bicara aktivitas kedinasan, berarti aktivitas yang diakui untuk mendapatkan TPP adalah aktivitas yang outputnya kinerja atau kedinasan. Jadi kalau ada pertanyaan, saya ini ada pertanyaan. Aku ki isu lho wis izin takziah. Kok TPP ini dikurangi? Ada Pak nggih? Wong aku wis izin pimpinan oleh. Wis diizini kok TPP ini dikurangi. Nah, sekarang saya tanya, apakah takziah itu aktivitas kinerja ya? Kedinasan? Nah, monggo Bapak Ibu nanti direnungi, diresapi. Jadi sekali lagi, dua komponen itu harga mati yang terus dipantau oleh BPK. Jadi sudah, mohon maaf ya, jangan lagi aku sih takziah, engko diupload wae. Engko tolong ditoto. Aku sih hal semacam itu sudah tidak boleh. Karena sekali lagi TPP itu diberikan karena kinerja penjenengan. Termasuk, mohon maaf, nek dhisik ban bocor. Nah, foto jangan Bapak Ibu sudah tidak boleh sebenarnya. Dulu kita masih memberi kemudahan kebebasan sampai kita hampir TPP kita dicabut sama BPK. Tapi ternyata yang di-upload itu bukan hanya ban bocor, tapi lampu abang hijau ini dipoto, di-upload. Dan lampu abang hijau kayak buat sini, kita itu konekan. Kok tidak alasan telat? Lampu abang hijau dia alasan telat. Nah, jadi substansinya ada ya Bapak Ibu semuanya, intinya Bapak Ibu sebagai admin harus betul-betul hati-hati. Kalau itu bukan aktivitas kedinasan atau aktivitas kinerja yang outputnya kedinasan, jangan ditolong. Di Kemendagri sebenarnya, di Kemendagri itu jelas Pak. Terlambat 0 sampai 30 menit TPP dipotong 100%. Bunyi lah. Di kita itu loh masih ngajak di setor, dihitung, digabungin karo kae, sedikit keringan. Di Mendagri yang kesana. Telat 30 sampai 1 jam sekian potong. Telat sekian dipotong. Jelas sekarang. Jadi sudah tidak boleh terlambat. Terlambat ya terlambat, jangan mengharap TPP. Jadi kalau terlambat ya sudah terlambat, jangan ditolong lagi. Kecuali kalau memang diutus Pak Camat karena tugas. Karena tugas isu wis absen. Memang bicara misalnya, memang bicara. Yang penting prosedurnya ada surat tugas, kemudian upload foto ya Pak ya, foto rival. Monggo prosedur. Tetapi dengan catatan betul-betul melaksanakan tugas kedinasan. Ngerti nggih? Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini perlu saya sampaikan? Terus terang TPP kan menjadi polemik. Tolong saya hanya mengingatkan saja, karena TPP itu bunyinya dapat. Kalau ini nanti jadi polemik, ini pasti ya besok ya, TPP yang ini kan jadi polemik. Saya pada posisi sekali lagi, saya dan teman-teman di DKI, orang muda mergo nek Covid nih Pak. Nek Covid itu orang muda, padahal yang yo besok. Kita yang diintai kan yo, nek kaitannya TPP kan yo. Dokter spesialis TPP saya ini kan yo kesel ya karuan. Tapi juga tidak naik. Kenaikannya hanya karena Covid. Karena ada SK di Mendagri, karena Covid beberapa OPD bisa dinaikkan. Tapi nek Covid mari tadi sebalik. Tapi saya ini, saya tekankan teman-teman, kita kan niatnya lillah ta'ala, niatnya ibadah semua. Terus pokoknya hijau. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Jadi kalau ini nanti terus jadi polemik, bisa jadi nanti akan didengarkan oleh mereka yang tidak ikut mengambil kebijakan.
DPRD maksud saya, atau orang-orang di sekitar kita. Oh ternyata TPP memang kalau jadi geger dan kalau sampean bisa capek, saya bukan berarti saya tidak pada posisi menilai ada ketidakadilan atau tidak, bukan pada posisi saya dan teman-teman itu tidak menentukan besaran. Sekali lagi saya hanya mengeksekusi keputusan, saya masukkan ke dalam sistem, tak cross check karo kehadiran penjenengan, tak cross check karo aktivitas penjenengan, kemudian muncullah nilai ini. Itu pun nanti penjenengan yang membawa ke BPKD, sehingga itu kan ya penjenengan dengan BPKD. Saya hanya menghitung. Tetapi karena seolah-olah memang prosentase TPP yang besar ke kepengurusan TPP itu ada di kami, sehingga semua permasalahan itu seolah-olah tertimpanya ke sini. Ini kok aku oleh sampai ke dalam dulu, kok ini memang mengeksekusi dan sebagainya. Ini dia yang mengaku dia tadi yang saya sampaikan. Nanti tasbih kok oleh dan boleh tasbih itu saya nggak nahan, tasbih itu monggo tasbih, tapi ya terus jalur TPP itu aturannya seperti itu. Dan di teman-teman saya sendiri, kalau terlambat ya terlambat. Nggak bisa ditolong, termasuk pimpinan kami sendiri. Kalau terlambat ya terlambat, sudah akhirnya terlambat ya tidak berguna. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini dan seterusnya kita itu mendapat TPP itu sudah ada kenaikan. TPP itu kita ada kenaikan daripada tahun kemarin. Secara umum ada kenaikan, dan ini perlu kita. Ini adalah perjuangan almarhum Pak Sekda yang paling ngotot, paling ketol. Terus TPP diperjuangnya aja sampai mana? Aja sampai mana? Aja sampai mundur. Paling tidak tetap syukur-syukur yang enggak. Tetapi mekanisme proses itu kan tidak mudah. Ada Kemendagri, ada Kemenpan, ada lagi Kemenkyu yang mengatur TPP. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena semangat yang di atas itu gandul, maka aturannya rigid. Aturannya rigid sekali. Penjenengan kalau tidak coba tidak ke saya kemarin ke Ponorogo sama Pak, aktivitas harian itu nggak ada diisi sampai tanggal 30, nggak ada. Aktivitas hari ini ya harus diisi hari ini. Penyan tidak sini tadi, penyan mau berangkat itu sudah ngetik jamnya, saya berangkat ke BKPSD jamnya ini HP-nya. Kemudian sampai di sini difoto, dikirim, nanti penyan kondur acara ini selesai, harus dimasukkan lagi, acara sudah selesai. Terlambat 2 bulan HP penyan sudah mati, penyan tidak selisih kanda, penyan tidak selisih kanda, TPP sudah tidak diberikan. Di daerah itu sama seperti itu. Di kita itu masih sangat longgar. Iku pun sedinyang ngomongnya kok saya tidak ulang ini kok aman dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kami mencoba untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki. Proses itu butuh waktu dan otomatis pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan penjenengan. Tetapi akan terus kami evaluasi. Contoh, bagaimana agar penjenengan, karena sekarang ini rigid banget di TPP terkait dengan kehadiran, jangan sampai penjenengan tidak bisa akses kehadiran. Karena upload manual terkait dengan apresensi kan sudah tidak boleh. Berarti selain Tinder, Android, dua-duanya ini harus berjalan. Presensi itu kami harus memfasilitasi. Makanya kami melaksanakan presensi Tinder. Kita tahu bagaimana kondisi Blitar ini. Kondisi PNS yang sekian ribu. Hari ini sudah 8.251 jumlah PNS kita. Yang dapat TPP 3.000-an. Yang dapat TPP, yang lain tidak dapat karena guru kan tidak dapat TPP, tapi dapat sertifikasi. Kemudian puskesmas juga tidak dapat, rumah sakit Lini juga tidak dapat, karena mereka sudah mendapat jasa medis, jasa pelayanan medis. Di kita dapat TPP untuk menunjukkan rasa keadilan. Akhirnya saya harus memfasilitasi Android, makanya kami menerapkan Android. Itu kami menerapkan Android pasti ada kendala. Kita terapkan Android adalah pas ada corona, sehingga harus BFH, harus BFO dan lain sebagainya. Kami juga harus memfasilitasi PSN BFO,
sing WFH agar bisa juga PSSI tidak manual. Kami mencoba aplikasi kami sesuaikan. Sehingga yang neng dalam sing WFH juga bisa melaksanakan PSSI. Proses itu kan pasti butuh waktu. Dan saya yakin pasti ada teman-teman yang kesulitan dan lain sebagainya. Kami butuh fasilitasi. Kalau ada kesulitan segera respon ke kami, segera sampaikan permasalahan ke kami. Kalau tetap ada kendala, monggo tidak ke sini. Kami buka 24 jam dengan catatan kantornya buka. Jam 3 itu. Tetap kami mencoba membantu dengan semaksimal mungkin. Tetapi saya juga mohon pengertian dengan kebersamaan dengan. Ya kalau ada apa-apa, tolong segera koordinasi dengan kami, rawuh ke sini. Kalau hanya melalui WA, Bapak Ibu, karena WA itu ya yang kita layani sekian ribu, kadang satu belum kami layani sudah ketumpuan WA bawahnya naik. Fokus teman-teman di sini sudah nggak ke situ lagi, sudah ke yang lain. Karena nggak fokus ke situ, sudah terlanjur naik. Tiba-tiba ada, mohon maaf, WA yang kurang bagi kami kurang nyaman kami baca, menyikapi pelayanan kami dan seterusnya. Saya tidak hal-hal semacam itu bagi kami biasa, itu dinamika karena kami memang pelayanan, tetapi hanya saya minta konsekuensi atau kerjasama kita semua yang hadir di sini ada tim. Berkali-kali saya sampaikan kita ini tim. Saya dengan penjenengan keluarga besar ini. Jadi ada permasalahan apapun, monggo kita diskusikan, kita komunikasikan dengan baik. Nanti ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mungkin dan teman-teman melayani penjenengan, karena saya tahu penjenengan juga ditekan oleh teman-teman di sekitar penjenengan. Saya tahu, ya mesti bukan hanya teman-teman di sekitar kami juga pimpinan penjenengan saya yakin. Kalau undang kontak BKPSDM, pecos kurang, gampangannya kan begitu. Terus penjenengan bingung akhirnya kontak ke kami dan lain sebagainya. Penjenengan terpaksa juga akhirnya kan seperti itu, ya itulah suka dukanya sebagai admin. Makanya untuk tahun ini admin Sipadu Bapak Ibu dijabat oleh pejabat yang terkait dengan pegawai. Oke, kalau di kecamatan berarti Kasubag umum dan kepegawaian. Karena melekat dengan tanggung jawab. Saya selama ini banyak keluhan dari teman-teman admin yang non struktural. Ada OPD itu adminnya bahkan CPNS, bahkan THR dijadikan admin. Sehingga begitu ada kendala di kantor, mereka bingung sendiri. Ditekan nomor, melayu ini roh. Habis sibuk bingung. Ada wakil kok sibuk kabeh balik ke kantornya sampeyan karo kiwa tenene. Makanya saya minta untuk tahun ini admin Sipadu tahun ini dan seterusnya itu melekat dengan jabatan Kasubag Umum dan Kepegawaian. Apabila di dalam OPD tersebut tidak ada Kasubag Umum dan Kepegawaian, silakan ditunjuk satu orang pejabat struktural yang bertanggung jawab terkait dengan Sipadu. Masalah nanti yang melaksanakan, operasional, tekniknya, kadang kan dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian raiso komputer, terus piye kan gitu. Terkait dengan itu, Bapak Ibu monggo nanti Kasubag Umum dan Kepegawaian itu dibantu oleh sopo yang bisa komputer. Tapi penanggung jawab itu haruslah yang mempunyai struktur, mempunyai jabatan. Sehingga kalau ada apa-apa yang bersangkutan ini, paling tidak kalau dia sudah punya jabatan paling tidak dia bisa memutusi apa. Nah, dan yang lebih lagi, berhubung karena TPP kita dianggap sudah cukup besar, dan TPP kita itu diambilkan dari nyowok, dari honor perjalanan dinas diberikan dalam bentuk TPP. Jadi mulai tahun ini admin Sipadu sudah tidak menerima honor. Wis tahun ini widik saya ini malah belas. Tetapi memang aturannya seperti itu Bapak Ibu. Kami sudah mengusulkan tetapi dengan BPKD dicoret.
Karena sudah TPP itu sekarang sudah tidak boleh, honor-honor tidak boleh, hanya pada tim-tim tertentu, dan itu pun atas persetujuan bupati. Sopo sing oleh nopo honor, yang lain sudah tidak boleh. Coret ya, diberikan, dikembalikan dalam bentuk TPP. Jadi Bapak Ibu nanti monggo, yang penting penanggung jawabnya tetap adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk selama dia punya jabatan. Masalah sing laksanane dan lain sebagainya sopo monggo masing-masing UPD. Sing tahu kondisinya UPD masing-masing. Pertimbangannya wis engko dibantu saya mergo pinter komputer dan lain sebagainya. Saya hanya minta satu komitmen dari kita semuanya, karena seperti yang saya jelaskan tadi, TPP itu rigidnya seperti itu, hitung-hitungannya seperti itu, pengawasannya seperti itu. Jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Menpan itu membuat kerjasama dengan BPK agar TPP itu betul-betul dipelototi. Karena semangatnya dadoni, maka saat berjalan daerah tetap memberikan TPP, maka pengawasan yang diperlukan. BPK pengawasannya luar biasa. Jadi ya Bapak Ibu, jadi saya berharap monggo yang selama ini kita agak kendor, gitu ya. Selama ini kita berniat wes nulung konco akhirnya nerak aturan, sekarang sudah jangan lagi. Karena di belakang itu ada sanksi yang nanti juga berakibat dengan pada kami, tim kami. Lebih parah kalau TPP nanti dihentikan, itu sudah sangat mengkhawatirkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, nah ini juga terkait dengan beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti terkait dengan presensi Android. Selama ini setelah kita evaluasi, kendala-kendala ternyata termasuk yang BFO kemarin ya, kendalanya ternyata pertama, penjenengan mengandalkan WiFi. Padahal kita tahu WiFi di penjenengan termasuk di kami, saya, WiFi itu sering lendur, kayak jangan apa ditarik kaki gitu. Tetapi saya mohon sampaikan ke teman-teman, utamakan menggunakan paket data masing-masing. Nah, paket data itu nek piro lho, TPP sama kayak paket data cuma berapa? Ya, itu terkait dengan paket data. Kemudian terkait dengan mekanisme persepsi, kadang teman-teman itu selak gerusa-gerusun dan mundur. Bapak Ibu pada jam-jam tertentu orang itu semuanya absen. Pada saat jam waktu mundur, saat Kabupaten Blitar itu absen. Dengan menggunakan metode yang sama, dengan menggunakan apa? Otomatis mungkin jaringannya overload ya, sehingga butuh waktu. Dia tingkai ini toh. Kadang ditutul, nggak connect, tutul mana nggak connect, tutul mana sampai ke 5. Akhirnya data yang masuk ke kami itu 5. Termasuk data yang antri mau masuk ya 5. Ya jumlah pegawai kita itu 4.000. Tapi satu hari data yang mau masuk itu 20.000. Sampai berapa itu ya? Maksudnya itu karena ternyata orang satu nutul sampai ke 5. Sik untuk tutul lah, untuk tutul lah. Akhirnya overload data sehingga akhirnya hang. Kenapa ya? Karena itu pada jam-jam itu orang pasti absen kan. Nah, dengan pengen absennya lancar, ya jam 3 atau jam 2 nggak absen pulang. Lancar. Sampai TPP melayu nih ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ini terkait dengan resesi ya. Ini kemudian terkait dengan TPP. TPP perlu kami sampaikan bahwa sesuai aturan yang baru untuk PLT, PLH, PJ itu mendapat tambahan 20%. Dengan catatan dia sudah melaksanakan hari kerja minimal 22 hari. Pertama, yang kedua TMT-nya harus ke atas atau sederajat, sejajar
Kalau TMT-nya ke bawah tidak bisa. Memang di Perpu tidak mengatur itu, tetapi di aturan yang lebih tinggi ada. Di Kemendagri ada bahwa TMT ke bawah, PLT ke bawah itu tidak mendapatkan tambahan penghasilan. Mungkin ada sekjam PLT kasih gitu ya, itu kan ke bawah. Itu tidak boleh. Tetapi kalau kasih PLT kasih dapat 20%. Kasih PLT camat boleh, sekjam PLT camat boleh. Pokoknya tidak ke bawah itu boleh mendapatkan 20% tambahan dengan catatan sudah 20 hari kerja. Nah kemarin itu banyak kasus PLT-nya mulai 1 Januari 1 Januari di PLT pada jabatan tertentu. Setelah kami hitung bulan Januari ternyata hari kerjanya hanya 20 hari. Nah satu kan cuti bersama dan lain sebagainya itu. Bulan Januari itu hanya 20 hari, sehingga tidak nyampe 20 hari. Sehingga PLT per 1 Januari belum mendapatkan tambahan 20% untuk bulan ini. Baru akan mendapat bulan depan. Itu terkait dengan PLT. Yang kedua terkait dengan pemangku jabatan, SK-nya pemilik jabatan, pemangku jabatan dengan SK yang dari BPKD yang ada di Sitampan tidak sama. Bisa jadi tidak sama. Kalau di kecamatan mungkin tidak terlalu banyak. Yang banyak di dinas. Jadi Pak RB ini punya SK yang diterbitkan oleh BKPSDM gitu ya, diterbitkan oleh Bupati, katakanlah jabatannya pengolah data. Tetapi di SKTPP bukan pengolah data, tetapi pengolah data kepegawaian. Tetapi sebenarnya itu sama, tetapi kebetulan entah salah ketik atau Pak RB diterbitkan dengan aturan yang lama, kemudian SKTPP itu terbit dengan aturan yang baru, sehingga namanya berbeda. Ini belum disesuaikan. Hal semacam ini, TPP-nya juga tidak dapat diberikan sebelum disesuaikan. Sebelum nama jabatan dalam SK yang dimiliki yang bersangkutan sampai dengan nama jabatan yang ada di SKTPP sama, TPP-nya tidak bisa diberikan. Tetapi kami kemarin mencoba, misalnya yang bersangkutan sampai tidak dapat TPP, akhirnya kami rapat dengan tim untuk bulan Januari ini hal-hal semacam itu masih boleh dengan catatan membuat surat pernyataan bahwa menjelaskan terkait dengan perbedaan itu tadi. Tetapi untuk bulan Februari sudah tidak, hanya berlaku 1 bulan. Artinya kalau di tempat penjenengan ada kondisi semacam itu harus segera diberikan. Ngeklikannya kemana? Ya ke organisasi atau ke BPKD atau ke bidang mutasi ya, ke bidang mutasi. Jadi masuk ke kami SK yang bersangkutan dengan SK yang diterbitkan oleh BPKD terkait besaran TPP, namanya sudah sama, baru TPP-nya kami. Kalau tidak kami berikan. Mulai bulan depan, bulan ini masih kami terima dengan surat pernyataan. Akan ya Bapak Ibu, jadi nanti kalau ada kejadian semacam itu segera diselesaikan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, terkait dengan laporan kerusakan pinjer. Setiap ada kerusakan pinjer, mohon segera membuat laporan tertulis kepada kami. Kalaupun penjual lapor dulu melalui WA misalnya, harus segera disusuli dengan pinjer. Karena kami tidak bisa ke sana, kami tidak bisa melakukan perbaikan kalau kami tidak punya surat tugas. Surat tugas itu dasarnya ya surat penjenengan. Apalagi sekarang perjalanan dinas dalam daerah mana itu ya? Tidak ada ya Pak. Sehingga kalau ada laporan Pak pinjam rusak, kami tidak bisa serta-merta memperbaiki. Karena apa? Satu sudah ada prinsip sudah ada. Yang kedua, selama belum ada surat tugas penjenengan, kami tidak bisa melakukan. Karena kami kesana dengan tim yang memperbaiki. Kalau bisa tim kami di internal BE tidak buka,
kami perbaiki keadaan kami. Kalau tidak bisa, kami menggunakan jasa pihak ketiga, sing ngerti IT, sing ngerti perbaikan. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau ada perusahaan pinjer, selain penjenengan WA kepada kami, segera kami diserati resmi ya. Tapi dengan catatan, terus nggak ada pinjer, nggak usah absen, balik manual tidak, ada Android. Tetap menggunakan. Jadi proses presensi itu pinjer dan Android. Jadi kalau pinjer ya pinjer, kalau Android ya Android. Jangan loro-loro nih, pinjer terus Android jangan. Artinya ada dua mekanisme presensi yang kita terima, yaitu pinjer dan Android. Pas Android angel kemudian pakai pinjer, pas pinjer angel pakai Android. Jadi tidak ada alasan untuk tidak absen, karena ada dua fasilitas yang kita berikan. Terus Bapak Ibu, kalau misalnya terjadi perbaikan di kantor penjenengan atau dari OPD lain, ya, melaksanakan perbaikan di kantor penjenengan, mohon yang terkait dengan pinjer jangan diuki-uki. Karena selama ini kerusakan pinjer itu setelah kami ke sana, itu ternyata jalurnya berpindah. Setelah kami telusuri, dia ini kuat Kominfo nembe mriki, utawa teknisi ini Kominfo nembe mriki perbaikan apa, teknisi ini Capil nembe mriki perbaikan apa. Dan ternyata kabel yang untuk kita yang terkait dengan pinjer ini tanpa sengaja disambut di balene, nek balene ora permono, nek balene ora pas, akhirnya kita yang jadi korban. Nah, sehingga kalau ada hal semacam itu Bapak Ibu mohon dipantau. Kalau setelah ada itu ada kejadian, segera laporkan. Nah, perlu dielik Mas, sing tulung sing tak pinjer, yo aja diututi. Itu ya. Kadang kan orang kan tidak tahu, teknisi lain kan tidak ngerti. Sing penting dibalik ning nggone, ya wis, padahal tidak sesederhana itu terkait dengan pinjam. Kemudian Bapak Ibu lah ini yang menarik juga ya. Setelah kita melaksanakan presensi Android, saya tahu, sebenarnya saya tahu kelemahannya. Dan sekarang kelihatannya teman-teman sudah mulai modusnya itu ada dengan menggandakan HP. Gitu. Banyak sekarang ini minta supaya HP-nya baru, minta di reset kembali, minta di reset kembali. HP karena HP-nya baru. Ternyata itu modusnya kan seperti itu. HP-nya ditinggal di kantor, satu dititipnya koncone, gitu. Jadi ke pagi sing mutul koncone, sore sing mutul koncone, yang bersangkutan sik mbuh ini. Bapak Ibu perlu tahu, proses Android itu sebenarnya menggunakan rekam wajah. Jadi tidak bisa absen kalau tidak dengan rekam wajah. Tetapi karena ini masih masa transisi, maka kami memfasilitasi ya cukup dengan menekan tombol-tombol itu kemudian sudah bisa presensi. Nanti pada saatnya kami akan menggunakan rekam wajah, sama seperti pinjam. Makanya sekarang banyak teman-teman minta izin untuk reset HP baru. Itu kan saya tahu itu modusnya. Sebenarnya ya ada yang memang betul-betul HP-nya rusak, saya tahu. Tetapi yang modus juga ada. HP-nya sisi tinggal di kantor, dipasarkan CPNS, dipasarkan DHL, terus turun kota. Hitung lah, klik no, nah sore klik no, kan begitu. Modusnya seperti itu. Bapak Ibu tolong disampaikan ke teman-teman semuanya. Sebenarnya itu sudah kami antisipasi. Justru begini itu karena kami masih meringankan penjenengan. Harusnya begitu pakai Android itu harusnya sudah pakai wajah. Wajah penjenengan kami rekam di HP penjenengan harus daftar dulu. Kayak awal-awal punya daftar Android itu harusnya pakai wajah. Sehingga penjenengan tidak bisa absen kalau wajah penjenengan tidak kelihatan. Tetapi karena kami ingin mempermudah penjenengan, sekaligus sosialisasi, sekaligus evaluasi, maka wajah itu belum kami terapkan. Jadi sebentar lagi nanti akan kami terapkan wajah. Jadi sekarang usah membeli HP double usah. Jadi koncone ngene arep membeli HP double dhewe, tidak usah. Akhirnya tetap wajah pimpinan sendiri. Percuma. Kadang membuat akeh harus dibeli HP double lah. Mungkin seperti itu ya. Tapi saya yakin di teman-teman kecamatan ada.
Yang berikutnya juga Bapak Ibu terkait dengan perubahan pejabat penilai. Kalau ada pejabat pensiun dan lain sebagainya, mohon itu segera dilaporkan. Tidak usah menunggu ada PLT-nya. Tidak usah menunggu ada PLT-nya, segera buat surat ke kami menunjuk si A untuk menjadi pejabat penilainya ABCD untuk verifikasi si Kandai. Karena mohon maaf ya, si Kandai kadang sing isi yang bersangkutan, sing nyentang ya sing bersangkutan, gitu, sing isi sing bersangkutan, sing nyentang ya sing bersangkutan, kadang lali atasannya wis pindah, atasannya pensiun, bablas nih cawan kami. Saat begitu akhirnya ketahuan loh, nah mau pensiun kok si iso nyentang, begitu Pak biasanya sih nyentang di pulau-pulau dewi. Lainnya apa kamu las pun apa dikai purba waseso apa diberi wis si kandamu centang dewi. Pokoknya enak apa-apa aja nuntut aku begitu kan biasanya. Nah, jadi Bapak Ibu sering kali terjadi ada pejabat di atasnya pensiun atau mutasi tidak dilaporkan ke kita. Kita tidak tahu sehingga nama pejabat tersebut masih hidup. Sehingga sing staf sing kudune dicentang oleh pejabat yang pensiun tadi, si iso nyentang apa gitu. Ini kalau betul-betul ketahuan semacam ini harus dikembalikan uang. TPP-nya harus dikembalikan itu. Hanya itu terjadi semacam ini. Saya pernah manggil 2 orang kalau tidak salah, 3 orang. Atasannya pensiun kok 2 bulan 3 bulan itu saya nyentang. Begitu saya tanya ternyata Dek Dewi sini kan kebiasaannya seperti itu. Saya hanya mengingatkan pada semuanya, monggo kita mulai untuk tertib. Tolong diingatkan kepada teman-temannya yang lain untuk mulai tertib. Karena taruhannya nanti kalau TPP ini sudah dianggap tidak efektif, dianggap TPP itu banyak manipulasi, maka TPP itu ditarik, tidak diizinkan karena Kemendagri sudah kita tidak dapat. Jember itu sampai sekarang tidak ada TPP. Apalagi tergugatnya bermasalah dengan yang DPR, malah DPR di waktu itu. Nah, jadi sekali lagi TPP itu bunyinya dapat diberikan dengan catatan dan dapat itu berarti dikek oleh orang yang oleh. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir dan setelah itu monggo Pak disebutkan, monggo Bakum. Terakhir ada titipan dari pimpinan. Bapak Ibu sekarang ini banyak penipuan mengatasnamakan BKPSDM, mengatasnamakan kepala badan, mengatasnamakan sekben terkait dengan penerimaan CPNS, terkait dengan mutasi jabatan dengan catatan sekian rupiah nanti saya bisa menempatkan jabatan tertentu ini semua tidak benar. Banyak laporan masuk ke kita, tolong nanti sampaikan ke teman-teman yang lain. Hal semacam itu dipastikan tidak benar. Jadi akunnya sekretaris BKPSDM bisa menempatkan untuk naik eselon ke eselon 3A dengan catatan 20 juta. Akunnya kepala badan bisa menempatkan ke A ke B, mempromosikan ke A ke B dengan catatan membayar sekian juta. Banyak ini terjadi di teman-teman kita mengatasnamakan BKPSDM. Sekali lagi itu tidak benar. Kalau terjadi semacam itu jangan ditanggapi atau direkam lapornya. Dilaporkan aja, dilaporkan ke sini. Ada ya? Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Apa yang berani sekarang pengawasan luar biasa ya. Dengan perso sendiri CPNS kemarin itu. CPNS itu 10 juta Pak. Itu dimini-mini apa Pak? Jabatan ya. Pak RB ini sudah 4A berapa tahun? Akhir tahun. Belum naik. Pak Iskandar ini kebetulan Pak Iskandar ini punya kesibukan saat ini, dia main sinetron apa itu? Ikatan Cinta. Jadi Bapak Ibu, nek menjenengan pengen ketemu Aldebaran ini. Tidak usah khawatir, di sini ada main sinetron Ikatan Cinta.
Bapak Ibu terkait dengan WFH WFO, memang regulasi itu Bupati tidak bisa serta-merta mengeluarkan regulasi WFH WFO. Regulasi itu kita keluarkan berdasarkan aturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan gubernur. Sehingga penjaringan kadang sampai jam sekian kok aturan WFH WFO muncul, kan begitu. Padahal Mendagri sudah muncul, kan begitu. Kita menggunakan dasar peraturan. Karena Permendagri itu tidak substansi mengatur Jawa Timur, tidak substansi mengatur Blitar. Yang substansi mengatur Blitar itu adalah Pergub. Dari Pergub kemudian kita tindak lanjuti menjadi surat edaran, biasanya itu Bupati sehingga dengan melaksanakan WFH WFO. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, itu regulasi yang terjadi di tempat kita. Ini terkait dengan WFH WFO agar betul-betul tertib. Tapi dengan catatan WFH itu bukan berarti libur gitu ya. WFH itu artinya penjenengan bekerja dari rumah. Kalau bekerja dari rumah ya di rumah saja, jangan kemana-mana. Bekerja dari rumah. Kalau saya selama ini memang tidak pernah WFH karena sesuai ketentuan kepala OPD dan eselon 3 tidak boleh WFH. Kalau saya suruh milih, saya mending milih WFH. Sebab kalau saya WFH sama istri saya suruh nyuci, suruh ngepel, yang lebih berat lagi saya suruh nyinauni anaknya. Bah, paling berat. Saya kalau sudah nyinauni anaknya malah gelut karena anaknya. Mendingan saya WFO saja. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mohon untuk disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Kita mulai tertib aturan. Kita mau disiplin, kita mulai untuk disiplin aturan. Karena sekali lagi DPP diberikan itu karena aktivitas kinerja yang outputnya kinerja, aktivitas kedinasan yang outputnya kinerja. Yang kedua adalah kedisiplinan. Jadi kalau terlambat ya sudah terlambat, jangan ditolong. Ya. Kalau izin sifatnya bukan kedinasan ya sudah, jangan diakali lagi. Mau takziah, mau sudah jangan diakali lagi. Mau takziah nggak ngarang nanti takziah, catatannya TPP ya itu kurang. Ngerti nggih? Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon Mas segera diperhatikan agar teman-teman bisa segera mencairkan ke